Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya mahasiswa semester 5 Teknik Mesin Universitas Widharta Pasuruan. Saya di sini akan menjelaskan atau membahas materi tentang definisi perpindahan panas. Nah, apa yang dimaksud perpindahan panas? Yaitu merupakan salah satu dari disiplinnya ilmu teknik termal yang juga mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas, dan menukarkan panas di antara sistem fisik. Konduksi termal merupakan pertukaran mikroskopis langsung dari energi kinetik partikel melalui batas antara dua sistem. Perpindahan kalor atau perpindahan kalor panas terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, contohnya seperti gambar di atas ini. Ada sebuah panci melakukan terjadi perpindahan panas, yaitu perpindahan panas dari api menuju ke panci. Di dalamnya panci ada air mendidih, lanjut ke pegangan panci. Jadi di api ini radiasi, konveksi ini air yang mendidih, konduksi ini pegangan yang dipegang oleh human, oleh manusia, oleh tangan. Perpindahan panas. Benda yang tidak bisa menghantarkan suatu panas yaitu disebut isolator. Contohnya seperti kayu, batu bata, dan lain-lain sebagainya. Macam-macam perpindahan panas. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan panas kalor tersebut pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya saja. Jadi perpindahan panas, tetapi partikelnya itu tidak ikut. Nah, hukum konduksi panas disebut juga hukum Fourier. Menyatakan bahwa tingkat range perpindahan panas melalui sebuah material adalah berbanding lurus dengan gradien negatif pada suhu dan luas dan sudut siku pada gradien tersebut melalui di mana panas mengalir. Nah, ini contohnya. Ada sebuah tembok. Ada dari satu tembok, dari titik sebuah tembok. Ini satu dimensi dengan temperatur distribusi Tx. Di sini T1, T2, ini dari arah kiri dan arah kanan. Yaitu mengalir perpindahan panas yaitu dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, ini satu dimensi. Kenapa saya buat satu dimensi? Yaitu untuk mempermudah kita untuk mempelajarinya. Jadi perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar tembok. Ini adalah gambar tembok. Nah, anggap saja ini tembok lah. Ini adalah sebuah tembok yang akan kita bahas. Jadi panas mengalir dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, Qx sama dengan, nah ini rumusnya persamaan Fourier. Qx sama dengan min K dt per dx. Keterangannya di sini Qx adalah fluks panas atau laju perpindahan panas persatuan luas. Dt per dx
adalah gradien temperatur terhadap sumbu X. Gradien temperatur terhadap sumbu X. L ketebalan tembok, ini ketebalan temboknya. dt adalah perbedaan temperatur. Jika substitusi persamaan 2 ke 1 sama dengan Qx sama dengan min K T2 min T1 per L. T2 kurang dari T1. T2 kurang T1 per dibagi L, nilainya negatif. Jadi Qx sama dengan K T1 kurangi T2 per L sama dengan K delta T per L. Arah perpindahan panas selalu bergerak dari temperatur tinggi ke rendah, sehingga ada negatif pada K agar Qx berubah menjadi positif. Nah, di sini menghitung laju perpindahan panas totalnya. Qx sama dengan Qx kali A. A di sini adalah luas penampang yang arahnya tegak lurus dengan arah dari G. Nah, tegak lurus, panjang kali lebar. Qx sama dengan laju perpindahan panas total. Laju perpindahan panas total Oke, langsung saja kita lanjut ke soalnya. Di sini ada contoh soal. Mari kita cermati bersama-sama contoh soal. Di atas ini ada sebuah tembok, sama seperti gambar yang di atas. T1 dari arah kiri, T2 dari kanan. Ini sudut A, B, C, dan D. L ini ketebalan tembok. Contoh soal. Sebuah dinding industri pembakaran terbuat dari batu bata tahan panas dengan ketebalan 0,5. Ketebalan 0,5 berarti L-nya ketebalan 0,5 dengan konduktivitas termal 1,7 W per M. Watt per meter, Watt W per M. Pengukuran dilakukan pada kondisi steady state pada suhu bagian dalam 1400 K. Suhu bagian dalam 1400 K dan bagian luar 1150 K. Nah, ini di sini ditanya berapa laju kehilangan panas yang melewati dinding jika dimensi ukuran dinding 0,5 meter kali 1,2 meter. Nah, di sini diketahui steady state. Kondisi steady state ketebalan dinding 0,15 0,15 ini kurang lagi. Sedikit. Tadi teks 0,15. Oke. Oke, jadi di sini 0,15 ketebalan dindingnya 0,15, konduktivitas termalnya 1,7 W per M, suhu dalam 1400 K sama dengan T1, suhu luar 1150 K sama dengan T2. Oke, lanjut ditanya ini laju kehilangan panas sama dengan Qx.
yaitu di sini ada sebuah tembok double, bukan double sih, ini sebuah tembok tebalnya 0,15 meter. T1 sama dengan 1400K, T2 1150K. Di sini lebih panas GX. W sama dengan 1,2, W itu panjangnya. W 1,2, panjang kali lebar 1,2. Dimensi ukuran dinding 0,5 kali 1,2, 1,2 hanya 0,5. Ini luas areanya, L ketebalannya. Oke, persamaan Fourier GX sama dengan K delta T per L sama dengan 1,7 W per M kali K. Kurung buka 1400 kurangi 150, jadi T1 kurangi T2. T1 kurangi T2 bagi 0,15 ketebalan dinding. Nah, di sini hasilnya 1,7 W per M kali K kali 250K. Hasil dari ini dibagi hasil dari 1400 kurangi 150, 250K dibagi 0,15 M sama dengan GX, hasilnya 2833 W per M persegi. Nah, di sini GX sama dengan GX kali A. A di sini luas. GX kali A. A di sini ukuran dinding, ukuran dinding. Berapa laju kehilangan panas yang melewati dinding jika dimensi ukuran dinding 0,5 kali 1,2. Oke, jadi 2833 W per M persegi kali kurung buka 1,2 kali 0,5 sama dengan hasilnya 1700 W atau 1700 Joule per detik yang melewati tembok tersebut. Panas yang melewati tembok tersebut di sini adalah 1700 Joule per detik. Nah, di sini contoh terjadinya konduksi. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika saat kita memegang kembang api yang sedang dibakar, maka nanti akan merambat ke tangan kita panasnya. Terjadi perpindahan panas secara konduksi. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Tutup panci akan menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Nah, itulah perubahan perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua ini konveksi, perpindahan panas secara konveksi. Konveksi yaitu merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadilah konveksi. Nah, kalau yang tadi kan konduksi partikelnya tidak ikut. Kalau yang konveksi ini partikelnya ikut berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Nah, ini rumus konveksi H sama dengan H kecil kali A kali delta T. Keterangannya H besar laju perpindahan panas, satuannya Joule per sekon. H kecil koefisien konveksi termal Joule per meter persegi K Kelvin. A luas permukaan, satuannya meter persegi, delta T perbedaan suhu. Nah, ini langsung saja ke contoh soalnya biar nanti sama-sama paham. Nanti ini saya sendiri pun juga di sini masih belajar. Oke, lanjut saja kita baca. Pada suatu fluida mempunyai koefisien konveksi termal 0,01 kal per ms derajat Celcius, kemudian memiliki luas penampang aliran 20 cm persegi.
Jika fluida tersebut mengalir pada sebuah dinding dengan suhu 100 derajat Celcius dan menuju dinding lainnya dengan suhu 20 derajat Celcius, lalu kedua dinding dalam keadaan sejajar, maka berapa besar kalori yang dirambatkan? Nah, ini diketahui H. H kecil tadi koefisien konveksi termalnya 0,01 kal milimeter milisekon kal per milisekon derajat Celcius. A tadi luas permukaannya 20 cm persegi sama dengan 2 kali 10 min pangkat 3 meter persegi. Delta T 100 derajat kurangi 20 derajat sama dengan 20 derajat. Naik. Dijawab. Rumusnya H sama dengan H kecil kali A kali delta T. 0,01 kal per milisekon derajat Celcius kali 2 kali 10 min pangkat 3 meter persegi kali 80 derajat Celcius. Hasilnya adalah 16 kali 10 min 4 kal per sekon. Nah, ini contoh terjadinya perpindahan panas secara konveksi, gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Contohnya seperti di panci tadi. Jadi di dalam panci ada air yang mendidih. Nah, itu air akan naik turun. Di dalamnya akan naik turun saat dipanaskan. Nah, itulah perubahan perpindahan panas konveksi. Gerakan naik turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya pada saat dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Oke, lanjut yang ketiga yaitu perpindahan panas secara radiasi. Nah, ini contohnya perpindahan panas secara radiasi. Ada api unggun. Nah, ini kenapa? Panasnya langsung. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Tidak ada perantara langsung. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Berarti kayak seperti sinar matahari itu langsung perpindahan panas. Nah, ini contohnya panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa. Tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari, yaitu perpindahan panasnya langsung. Oke, di sini ini rumusnya. QT sama dengan EQ A T4. Nah, ini keterangannya. Langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soal perpindahan panas secara radiasi. Benda hitam sempurna, luas permukaannya 1 meter persegi dan suhunya adalah 27 derajat Celcius. Jika suhu di sekelilingnya 77 derajat Celcius, cari dan hitunglah A. Kalori yang diserap per satuan waktu per satuan luas. B. Energi total yang dipancarkan selama 1 jam. Nah, ini penyelesaiannya. Jawabannya benda hitam maka E sama dengan 1, T1 sama dengan 300 K. T2 sama dengan 350. Oh iya, ini rumusnya ada di atas ini. Delta ini sama dengan 5,67 kali 10 min 8 watt M min 2 K min 4. Jawabannya adalah kalori yang diserap per satuan waktu. Hasilnya di sini yaitu 391,72 watt per meter persegi. Kalori yang diserap per satuan waktu. Jadi kalau untuk yang B ini energi total yang dipancarkan selama 1 jam. Selama 1 jam 60 kali 60 300.
D per A kali T sama dengan 391,72 kali 1 kali 3.600 sama dengan hasilnya 1.410.120 Joule. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak yang kurang jelas. Monggo nanti masukannya atau komenannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.